Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat peta. Peta yang akan kita buat ini peta Pulau Bali menggunakan R, ya. Jadi di sini saya menggunakan paket R namanya leaflet, gitu dia. Jadi pada video sebelumnya saya sudah memposting bagaimana cara membuat peta wilayah Indonesia secara keseluruhan dengan R, dengan paket leaflet. Tapi pada video kali ini sekarang kita lebih spesifik lagi. Kita hanya membuat peta Pulau Bali aja, beserta wilayah-wilayah yang ada di Pulau Bali. Nah, itu fokus utama kita akan kita buat menggunakan R. Nah, teman-teman, ini kode programnya sudah saya buat, kode program R-nya. Teman-teman bisa download gratis kode program R ini di website www.statcoma.com. Teman-teman tinggal download di nomor 31. Judulnya itu R. Teman-teman download kode R-nya di sini. Gitu, free. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat peta dengan menggunakan R, kita perlu mendownload dulu file petanya. Itu teman-teman bisa akses www.gadm.org. Teman-teman nanti masuk ke bagian data. Nanti masuk ke bagian ini, data ini ya. Kemudian teman-teman download untuk wilayah Indonesia. Nah, di sini ada beberapa file yang bisa di-download. Nah, sebenarnya kita tuh akan ngebaca nanti file yang SF ini. Tapi teman-teman biar aman, teman-teman download aja semuanya. Ini di-download, level 0 download, yang SP, SF juga semuanya download. Biar aman gitu. Oke? Nah, ini sudah saya download semuanya, file-file ini. Mana dia? Nah, ini dia. Jadi ini sudah di-download, inilah file-filenya. Nah, ada GADM36, IDN01 FRDS, dan seterusnya. Itu ya. Nah, file-file ini sudah saya share di website Statcoma tadi. Teman-teman bisa download. Itu dia. Nah, sekarang kita mulai aja membuat petanya. Jadi teman-teman, beberapa paket yang diperlukan, paket R yang diperlukan untuk membuat peta Indonesia, ada Shiny, Leaflet, sampai RGeos. Ini bisa kita eksekusi, tekan yang ini, maka kita jalankan dulu paket-paketnya. Tunggu ya, lagi proses. Nah, ini dia. Oke, sudah dijalankan. Kemudian kita lakukan membaca file. File yang dibaca itu GADM36IDN2. Ini dia. Jadi ini file ini itu ada di sini dia. Yang dua ya. Nah, ini dia. Tapi yang dibaca itu .shp. .shp itu di sini mana ya .shp? Nah, ini dia shp. Ini satu. Kita cari yang kedua. Nah, ini dia. Jadi ini yang dibaca. Ada GADM IDN 0, ada GADM 36 IDN 1, GADM IDN 2. Kenapa di sini 2? Kenapa 2 sih? Nah, kalau 2 itu artinya kita akan membuat peta, gitu kan? Pada satu provinsi aja misalkan ya. 2 itu artinya informasi-informasi yang ada pada suatu provinsi. Informasi yang dimaksud tuh misalkan gini, di Bali itu nih ya, di Bali itu ada Kota Buleleng, ada Jembrana, Tambanan, Badung, Bangli. Nah, itu 2 namanya. Jadi dia menyimpan informasi-informasi kota pada suatu provinsi, itu 2. Tapi kalau kita ganti dengan 1, kalau 1 berarti Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi. Nah, itu satu di sininya, satu. Nah, karena kita mau fokusnya ke Bali aja sama kota-kota yang ada di Bali, maka kita dua. Nah, itu kenapa dua ya? Kemudian kode R ini dia akan menampilkan peta seperti ini. Nah, ini dia ya. Kemudian, nah ini kan kita simpan di Indonesia. Kemudian kita lihat names Indonesia, maka di sini ini merupakan apa ya? Nama-nama outputnya yang bisa diakses. Ada name 0, ada git 1, ada name 1. Seandainya kita akses name 1, maka hasilnya seperti ini, ada Aceh, 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 Aceh. Sebenarnya ya ada satu Aceh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai Aceh itu ada 19, 20, 21, 22, 23, 24. 19, 20, 21, 22, 23. Jadi di Aceh ada 23 sub wilayah. Wilayahnya apa aja? Itu ada di name 2. Kalau kita buat name 2, tadi ini apa ya? Name 1, oke, sorry. Oke ya. Sekarang kita fokusnya ke Bali, maaf. Ke Bali. Nah, kita fokus ke sini dulu. Berarti di sini mengambil kode R ini bermaksud kita mengambil informasi-informasi yang ada di Bali. Ya. Kemudian, nah kode R ini kita bisa mengetahui wilayah di Bali itu ada berapa aja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 wilayah di Bali. Kita bisa lihat map di sini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ya 9 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9 ada 9. Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau name-nya 2, kalau name 2 baru dia menampilkan wilayah-wilayahnya. Ada Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar sampai Tabanan. Gitu ya. Nah, kemudian kita tampilkan Bali. Jadi di Bali ini dia menampilkan informasi ada git 0, name 0, kemudian ada name 1 gitu ya. Dan geometri. Nah, geometri ini penting. Geometri inilah untuk menggambar masing-masing wilayahnya. Geometri. Gitu ya. Kemudian, nah misalkan kita mau menambahkan informasi jumlah penduduk. Misalkan di kota Badung jumlah penduduknya sekian, di kota Denpasar jumlah penduduknya sekian. Ini contoh aja, sebagai contoh ini jumlah-jumlah penduduknya. Kemudian kita gunakan fungsi add column untuk menambah kolom jumlah penduduk. Ini jadi sudah ada jumlah penduduk. Kalau yang di atas itu belum ada jumlah penduduknya. Kalau di bawah udah ada. Ya. Nah, kemudian baru kita gambar. Ini perintah R-nya nanti teman-teman bisa cek di kode saya tadi. Maka akan muncul petanya seperti ini dia. Jadi jumlah penduduk di Buleleng 224. Jumlah penduduk di Gianyar misalkan di sini 981. Jumlah penduduk di Tabanan 634. Kemudian, nah, kita mau ngebuat apa ya? Mau ngebuat label. Ini ada apa ya? Label atau legend lah biasa. Kita tambah kode R yang ini, add legend. Maka akan tampil seperti ini dia. Jadi kalau warnanya semakin gelap, dia semakin tinggi jumlah penduduknya. Itu dia. Oke. Kemudian, nah, pada gambar ini tadi, aduh mana dia? Kok hilang? Oh, ini dia. Pada gambar ini, kita modifikasi seperti ini. Udah lebih lengkap lagi ya. Nah, ada informasinya, ada markernya nih, ada bulat-bulatnya, ada seperti ini. Itu saya gunakan kode R yang ini. Nah, ini dia. Ini kode R-nya sedemikian rupa. Maksud dari kode R ini, kita mau mendapatkan koordinat titik pusatnya. Titik pusat. Maksudnya kayak gini ya. Maksudnya itu untuk wilayah Jembrana kan ini posisinya di tengah. Ada koordinatnya di tengah ini. Di sini juga punya koordinat, di sini punya koordinat, di sini punya koordinat. Nah, untuk mendapatkan koordinat itu, kita gunakan perintah R yang mana? Nah, yang ini. Sudah saya rancang, nanti teman-teman bisa baca. Kemudian dari sini sudah dapat koordinatnya, saya simpan dalam xlong sama xlat. Barulah kita gambar di sini
Untuk mengetahui koordinatnya di sini ada x long sama x lat. Maka kita dapatlah petanya seperti ini. Inilah hasilnya. Oke teman-teman, nanti teman-teman coba dipraktekkan. Kalau error itu dalam belajar itu nggak ada masalah, itu hal yang wajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Insya Allah pasti ada solusinya kalau gagal. Yang penting jangan menyerah. Oke, demikianlah tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.